baru tuh Pak. Mau Oke, malam tahun baru tuh kita suka bikin cita-cita. Tahun depan oke, target kita apa ya? Kemudian apa yang kita mau? Apa yang kita impikan? Nah, itu biasanya kita tulis tuh malam tahun baru tuh rame-rame ya. Nah, ya, eh, mungkin hari ini juga nggak jauh dari itu. oke. Bagaimana kita mewujudkan, memanifestasikan apa yang kita mau. Cara-caranya bagaimana dan sebaiknya bagaimana sih gitu, Pak. Oke, baik. Kalau gitu kita mulai dengarkan ya. Sebanyak saya juga termasuk orang yang nggak sabar lagi nih ya, supaya bisa lebih tambah makmur, tambah bahagia, tambah awet muda seperti Teh Eko gitu ya. Oh, iya. Oke, amin. Terima kasih. Silakan Teh Eko. Terima kasih. Salam sejahtera, sahabat semua. Terima kasih, terima kasih sudah hadir di Zoom siang hari ini. Terima kasih Pak Hari, terima kasih Yuni yang sudah mengajak saya. Terima kasih untuk jalur internet yang lancar siang hari ini. Dan semoga kita semua mendapatkan manfaat yang baik, mengisi waktu di Sabtu siang ini dengan baik. Ya, hari ini Eko ingin berbagi tentang bagaimana mewujudkan semua yang kita inginkan, memanifestasikan apapun yang kita mau. Sebagai disclaimer, semua yang Eko sharingkan siang hari ini, Eko dapatkan dari beberapa guru, dari beberapa ilmu, dan ini semua yang Eko lakukan keseharian. Inilah yang membuat Ekoy bisa tampil di depan Pak Hari, bergabung di Gema Kebijaksanaan, satu komunitas yang luar biasa. Hadirnya saya di sini eh, adalah apa yang sudah saya lakukan di yang akan Ekoy sharingkan kemudian. Jadi mungkin dari teman-teman punya ilmu lain atau punya pengetahuan lain. Mudah-mudahan apa yang Eko sharingkan bisa menambah ilmu, bisa menambah pengetahuan, bisa memperkaya eh, wawasannya. Begitu mungkin Pak Hari. Ya, baik. Ya, silakan Pak Hari. Next. Ya, inilah yang biasanya kita impikan. Yang pertama adalah kebebasan finansial. Biasanya kita habis sekolah cari kerja itu untuk cari uang, Pak. Bener ya? Cari uang dan biasanya ada beberapa eh, masalah juga berujung di uang. Maka financial freedom atau eh, kebebasan finansial ini menjadi hal yang krusial. Ha- Masuk di kategori-kategori awal bagaimana kita bisa mendapatkan uang. Nah, setelah kita punya kerjaan yang baik, uang yang stabil, lalu kita pulang ke rumah, makan malam sendiri gitu ya, Pak. Lalu Ya, celingukan di rumah sendiri. Rasanya kurang pas kalau eh, dalam keadaan finansial yang baik, kita masih berkesendirian. Maka kita butuh great relationship, hubungan yang harmonis. Nah, hubungan yang harmonis ini berhubungan dengan keluarga. Keluarga yang baik, yang bahagia, dengan pasangan, dengan anak-anak, itulah salah satu tujuan hidup yang utama juga. Setelah itu terpenuhi, lalu kita naik lagi ke level berikutnya adalah kesehatan. Kita punya uang yang cukup, rumah tangga yang bahagia, lalu kita ingin sehat. Gimana caranya supaya sehat? Ada yang coba olahraga, minum vitamin, suplemen, atau ya segala macam dengan tujuan supaya sehat. Dan terakhir, ketika ini tercapai semua, kita membutuhkan kedamaian atau spiritual growth. Spiritual inilah yang membuat
ketika kita sudah mendapatkan semuanya, kita sudah merasa utuh, kita butuh untuk berbagi, untuk membahagiakan orang lain, mensejahterakan orang lain, sehingga lingkungan kita pun bisa mencapai hal yang sama. Begitu kira-kira. Ya, next Pak Hari. Oke. Inilah yang kita saksikan keseharian, ya. Ada orang uangnya banyak, dia sukses secara bisnis pun perusahaannya tergolong yang berkembang dengan baik. Tapi ternyata hidupnya sakit-sakitan. Bolak-balik ke rumah sakit, di rumah pun eh, harus menjaga makannya. Mau makan enak nggak boleh Pak Hari. Iya, betul. Mau makan yang enak pun dibatasi gitu ya. Padahal uangnya punya tuh. Waduh, itu yang suka Eko saksikan ya. Kemudian ada juga orang yang betul sehat, dia 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 baik-baik saja. Tapi masalahnya dia kekurangan uang. Dia stres, eh, selalu khawatir untuk bayar tagihan sehingga dia panik, pinjam uang sini, pinjam uang sana, dan itu yang membuat dia tidak bahagia. Kemudian kita juga sering dengar orang baik, tapi sering disakiti. Katanya orang bilang kalau orang baik itu terlalu baik, sehingga disakiti juga diem aja. Nggak gitu juga ya. Orang baik itu eh, dia baik, tapi kok sering ditipu orang. Dia baik, tapi kok sering disakiti. Kemudian maaf, ada yang satu pasangan atau suami istri itu ternyata KDRT, padahal orangnya baik. Artinya baik saja kan tidak bahagia ya. Nah, kemudian ada karirnya bagus, dia harus memilih antara karir bagus atau rumah tangga. Karirnya bagus, tapi rumah tangganya hancur. Dia terlalu fokus di karirnya sehingga dia lupa bagaimana membina keluarganya. Maka istri sama anak-anaknya terlantar, jadi rumah tangganya pun hancur. Dan ada juga rumah tangga yang harmonis, tapi berada di garis kemiskinan. Hal-hal ini yang kita kita saksikan sehari-hari. Dan ini yang membuat Ekoi pribadi juga merasa eh, berawal dari sebuah pertanyaan besar. Kenapa bisa seperti ini? Ya, next Pak Hari. Oke. Nah, bisakah kita meraih semuanya? Financial freedom, great relationship, health, spiritual growth. Empat hal ini. Bisakah kita meraih semuanya? Bisa, bisa, dan pasti bisa. Caranya bagaimana? Silakan Pak Hari. Ya. Berawal dari cerita pena. Mungkin aku butuh interaksi sama Pak Hari, nggak apa-apa ya? Ya. Boleh, boleh, boleh. Ya, cerita pena ini Eko dapatkan dari guru kami, namanya Geshe Michael Roach. Beliau yang mendirikan Diamond Cutter Institute di Amerika. Dan Eko belajar ini dari 2016. Diamond Cutter ini belajar tentang Sutra Intan atau bicara tentang emptiness, tentang kekosongan. Eh, Intisari dari Diamond Cutter berada di cerita pena ini. Mungkin sebuah cerita yang dulu pun cerita ini mampu membangunkan seorang ekoi yang mungkin bingung waktu itu entah harus apa, harus gimana. Tapi mendengar cerita pena ini, ekoi disadarkan banyak hal dan disadarkan bahwa saya punya harapan, saya bisa melakukannya. Baik, Eko mulai cerita penanya.
Kalau Eko acungkan benda ini apa Pak Hari? Sepertinya pensil ya? Ya, Apa bolpen. pulpen ya? Oke. Pulpen ya Pak Hari. Ya, Bolpen, pena. Ketika benda ini Eko goyang-goyangkan di mulut anak anjing, seperti gambar sebelah, oke. maka benda ini akan diapakan oleh anak anjing. Di anak anjing mungkin dianggapnya jadi kayak tulang itu, digigit. Ya, ya, akan digigit-gigit ya Pak. Ah, Jadi menurut anak anjing, benda ini apa Pak Hari? tulang. Yes, tulang atau mainan gigitan atau kita bilang chewing toy. Menurut kita benda ini pena, bisa buat nulis. Menurut anak anjing ini adalah mainan gigitan. Lalu Hmm. Eko tanya lagi, yang benar siapa Pak Hari? Yang Yang benar bilang dua-duanya ini benar. pena atau anak anjing yang bilang ini mainan gigitan? Ya, yang benar dua-duanya. Dua-duanya, betul dua-duanya. Jadi ini hal yang paling mendasar bahwa kita tidak boleh bilang salah pada orang lain. Hmm. Karena menurut kita ini pena, menurut anak ini adalah mainan gigitan. Ketika pena ini digigit-gigit sama anak anjing, Eko nggak bisa marah sama anak anjing. Jangan digigit-gigit, itu tuh pena. Anak anjingnya juga nggak ngerti ya, Pak. Ya, ya. Kira Ya. tulang yang Begitupun enak ya. sebaliknya. Ketika pena ini Eko pakai untuk menulis, anak anjingnya pun nggak akan gonggong-gonggong gitu di pinggir. Itu itu mainan saya, itu tulang saya gitu. Ya. Jadi dua-duanya. Maka prinsip tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, itu sangat tertanam sekali di dalam diri Ekoy. Ekoy nggak bisa bilang, apalagi dengan seenaknya kamu salah. Nggak bisa. Karena 4 jari ini tertuju pada saya. Cuman satu yang tertuju pada orang lain. Ini adalah prinsip dasar. Dan kemudian ketika pena ini saya taruh di, hmm, ada buku kah? Ekoy taruh di atas tempat tisu ini. Eko simpan di ruangan ini dan Eko keluar dari ruangan ini, anak anjing pun keluar dari ruangan ini. Lampunya sudah dimatikan, pintunya sudah dikunci. Lalu benda ini menjadi apa, Pak Hari kira-kira? Bedanya. Jadi kalau lampunya mati, nggak kelihatan gitu ya. Ya, artinya benda ini bukan apa-apa. Betul ya, Pak Hari? Ya, betul. Ya. Atau lebih tepatnya belum jadi apa-apa. Oh, Pada saat itulah kita bilang emptiness. Ini oh. adalah potensi untuk menjadi sesuatu. Sama seperti kita lagi mau nonton bioskop gitu, Pak. Ya. Kita masih duduk di ruangan dan layarnya masih putih. Kita nggak tahu mau disuguhi apa. Hmm, betul, Maka betul. pada saat kita kekosongan itu terjadi. Kosong bukan berarti tidak ada apa-apa. Hmm, Ini belum jadi apa-apa. Ini adalah potensi. hmm. So, kembali ke pena. Ketika Eko di luar, wah, Eko lupa mau ambil botol minum. Begitu Eko mau ambil botol minum, Eko melihat benda ini lagi, maka menjadi pena kembali. Dan di belakang Eko ada anak anjing ikut mau gigit-gigit, pena ini menjadi mainan gigitan kembali. Maka di detik yang sama, satu benda ini bisa menjadi dua persepsi. Bisa menjadi pena atau bisa menjadi
mainan gigitan. Oke. Dari mana misalnya kita bisa melihat ini pena? Dulu, pada saat waktu lama, eh Yuni mau, halo Yuni, Yuni mau menulis sesuatu tapi nggak bawa bolpen, Pak. Lalu Yuni bilang, Ekoy bawa bolpen nggak? Oh iya nih, Ekoy bawa bolpen. So, ketika Ekoy menyerahkannya ke tangan Yuni dan Ekoy melepasnya, maka ada satu bibit mental pena kecil masuk ke alam bawah sadar Ekoy. Ketika Ekoy memberikannya pada Yuni dan Ekoy lepas, maka ada satu bibit pena kecil masuk ke dalam alam bawah sadar Ekoy. Ketika Ekoy masuk ke ruangan ini melihat benda ini, bibit kecil tadi dalam sekian detik mewujudkan satu pena ini. Maka pena ini dilihat dari Ekoy, bukan dari penanya. Penanya nggak mungkin bilang, aku pena. Enggak juga. Eko yang melihat ini sebagai pena. Karena Eko yang memberikan pena ini pada Yuni pada waktu dulu. Oke. Okay? So, pena ini melambangkan segala hal yang Eko hadapi saat ini. Kekhawatiran keuangan, takut sakit, kemudian eh, rumah tangga yang mungkin eh, Eko lagi berantem sama suami. Enggak deh. Contoh aja. Kemudian mungkin Ekoy saat ini sakit kepala, itu adalah pena, Pak. Datangnya dari Ekoy, bukan dari orang lain. Hmm. So, inilah yang bisa merubah masa depan Ekoy. Kalau Ekoy mau uang, maka Ekoy harus kasih uang sama orang lain. Kalau Ekoy mau bahagia, maka bahagiakanlah orang lain. Kalau Ekoy mau cinta, berikanlah cinta pada orang lain. Kalau Ekoy mau disayang orang, maka sayangilah orang lain. Inilah bibit bibit mental yang akan berkembang seperti pohon besar di ujung sana. Ketika kita menanamnya, maka bibit ini akan tumbuh dan berkembang menjadi pohon besar. Itu sekilas cerita pena. Baik, next Pak Hari. Ya, ini cara kerja bibit mental. Bibit mental yang kita tanam ini adalah bibit kecil yang mungkin jarang kita sadari, tapi pasti tertanam. Cara kerja bibit mental itu ditanamnya lewat pikiran, lewat perkataan, dan lewat perbuatan. Mungkin kalau perbuatan masih bisa dikontrol orang lain. Contohnya mungkin Ekoy nyubit Yuni gitu, Mbak. Mungkin Pak Hari marah sama Ekoy. Kenapa tuh Ekoy cubit-cubit Yuni gitu ya? Masih bisa dikontrol sama orang lain. Begitupun perkataan. Kalau Ekoy ngomong kasar, mungkin Yuni sama Pak Hari juga eh, pasti negur. Kenapa Teh Eko ngomongnya begitu ya? Pasti masih ada yang tegur. Tapi pikiran, Pak. Pikiran tidak ada yang pernah bisa me- mereka-reka atau menduga-duga. Semua hanya aku yang tahu. Maka betapa sulitnya kita mengendalikan pikiran. Karena pikiran adalah awal dari segalanya. Ketika pikiran kita baik, maka perkataan pun akan baik. Dan lewat perkataan baik, kita akan berbuat baik. Maka mengendalikan pikiran ini menjadi PR besar. Bagaimana caranya mengendalikan pikiran? Karena lewat pikiran, kita menanam bibit mental yang sangat kuat. Bibit kecil menjadi pohon besar dan berbuah banyak. Berbuahnya berkali-kali pula.
Ketika kita memberikan hal yang baik pada orang lain,